Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Awal-awal dulu saat Indonesia masuk ronde ketiga, semua orang memprediksi bahwa Indonesia akan jadi unggul karena dimasukkan grup C dengan julukan grup neraka. Nah, jadi saat itu semua orang merasa down ya terkait peluang Indonesia. Ya wajar ya, mereka begitu karena lawan yang dihadapi kan nggak main-main ya. 3 tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, dan Arab ngumpul jadi satu, sedangkan sisanya Bahrain dan Cina. Biar bagaimanapun juga keduanya tidak bisa dianggap remeh. Maka dari itu publik tanah air minta PSSI bersama Sintayong benar-benar menyiapkan tim sebaik mungkin. Ya jujur aja, jika kedalaman sekuat masih diisi mayoritas Liga 1, aduh berat sekali ya. Nah, kalau perlawanan itu masih seperti dulu ya sudah, kita tidak terlalu berharap ya. Tapi ya, kita sekarang itu kan berusaha ya, untuk menambahi skuad utamanya dari pemain diaspora dari Eropa. Jadi caranya di mana ya kita tahu sendiri bahwa dengan pengambilan pemain-pemain diaspora, pelan-pelan timnas Indonesia mulai bagus ya. Dan itu pun masih diremehkan ya, dari Thailand, Vietnam, Malaysia itu kan sering apa namanya ya sering ngecek atau segala macam. Itu adalah pemain Belanda kedua, tapi nggak ada masalah. Yang penting Sintayong bisa memastikan bahwa permainan ini harus bisa survive. Dan begitu juga, ini kan Sintayong punya tantangan berat yang periode kedua ya. Dia kan dikontrak sampai tahun 2027 mendatang. Ya telah memiliki tantangan yang sangat berat untuk bisa membawa Indonesia menembus Piala Dunia tahun 2026. Langkah demi langkah telah dilalui oleh Sintayong untuk membangun fondasi yang kokoh. Jadi salah satu langkah cerdas adalah mendatangkan pemain keturunan berkarir di Eropa dan hasilkan memuaskan. Dengan adanya diaspora membuat timnas mulai mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia. Kini di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, beberapa langkah jitu dari Sintayong siap untuk bisa mengantarkan timnas menembus dinding tebal Piala Dunia tahun 2026. Dengan melihat realita yang ada, PSSI melalui manajer timnya Sumarji mengatakan untuk menghadapi ronde ketiga ini akan dilakukan penambahan pemain ya, terutama pos penyerang yang mana Indonesia sangat membutuhkan penyerang karena untuk lini belakang itu sudah cukup lumayan ya. Nah, publik itu mengidolakan nama Ole Romeni yang masuk dalam daftar nama yang diperjuangkan untuk persiapan itu ya. Kami akui masih membutuhkan beberapa pemain kualitas di lini depan. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan. Kami mencari pemain grade A, jangan lagi grade B, sebab ini sudah babak penting. Jadi Pak Ketua PSSI juga sudah mulai bekerja, lebih dari 1 nama itu intinya akan dikejar. Dan posisi striker termasuk oleh Romeni ya, itu sekarang semua bergerilya. Ya. Pemain-pemain yang sudah disiapkan
ada nama ya, 4 nama yang sudah dikantongi untuk penambahan ya. Kalau Jen Raven kan sudah masuk ya untuk U20. Nah, sekarang tinggal oleh Romani, Mauro Sistra, dan sekarang yang kemarin itu kan termasuk sudah salaman Kevin Dick. Nah, dari hal-hal ini ya, kita tentunya punya ekspektasi yang tinggi ya. Ya wajar saja kalau kita datangkan pemain-pemain grade A, otomatis tuntutan kita juga tinggi gitu. Maka dari itu kita sebagai netizen, pengamat bola dadakan juga harus memberi support agar supaya PSS itu bekerja, itu ada supportnya dari netizen itu sangat tinggi, berantusias semua. Jangan lagi PSSI bergerak cepat, ada yang gandoli kanan, gandoli kiri, yang dapat julukan dengan pendekar, 7 pendekar yang sering ngejek Sintayong itu kan. Nah, tapi menurut saya memang beliau itu, dia itu juga diperlukan karena itu adalah kontrol dari pergerakan PSSI. Kalau ada yang miring, ya kita dibetulin. Nah, itu gambaran perjalanan timnas Indonesia sudah sejauh ini. Ya. Jadi kita jangan berputus asa karena kalah dengan Cina. Di dalam sepak bola namanya kalah dan menang itu biasa. Mari kita memberi motivasi yang lebih tinggi ya, terutama dengan PSSI agar bekerja keras, dan terutama juga dengan pemain-pemain kita yang sekarang berjuangan di Eropa. Jangan sampai kendur karena bulan depan yang dihadapi yaitu Jepang, kita berlaga di GBK tanggal 15 November. Dan tanggal 19 kita menghadapi Saudi Arabia. Nah, dua-duanya memang raksasa siap. Mampukah kita akan mendapatkan poin? Ya minimal poin 1 ya. Kalau syukur-syukur bisa menembus poin 3. Ya, jadi ini adalah analisa perkembangan yang mana sudah sejauh ini kita PSSI mendapat kerja sehingga kita semua bisa merasakan aroma positifnya ya. Terima kasih, Merdeka.